warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun para asatidz, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita, pembina kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ali Mustafa MA Al-Hafidh. Kita doakan guru kita senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, panjang umur, serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru kita yang hadir yang begitu banyak pada malam hari ini, Akhina Kiram, Al-Ustadz Rusli Effendi, Al-Ustadz Imam Abi Syauqi, Al-Ustadz Bazi Ali, dan para asatidz lainnya, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kita doakan guru-guru kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap jamaah majlis para pencari hidayah yang insya Allah malam hari ini Allah turunkan hidayah, Allah turunkan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah biidznillah wa biqudratillah. Pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bisa menghadiri acara majlis taklim PPH. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada kita, sehingga Allah menggerakkan hati kita. Mungkin saat ini waktu yang enak untuk istirahat, tapi Allah menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kaki kita menuju majlis taklim ini. Ini artinya Allah ingin memudahkan kita menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang memudahkan langkah kakinya menuju majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara taklim PPH malam hari ini sekaligus acara walimatus safar. Kita doakan beliau yang akan berangkat umroh senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan dan kekuatan untuk ibadah di Baitullah, dan bisa berziarah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita juga berharap dengan kita mendoakan beliau yang akan berangkat, insya Allah kita juga dipanggil oleh Allah untuk bisa berangkat ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, setiap kita akan menjalani perjalanan yang jauh. Tentunya kita membutuhkan bekal yang cukup agar kita bisa melaksanakan perjalanan dengan tenang, perjalanan dengan baik.
Sebab kalau kita melakukan perjalanan, jangankan yang jauh, yang dekat aja, kalau nggak punya bekal agak repot juga ya. Kita mau bersilaturahmi ke orang tua kita, misalkan dari sini ke Keranggan, kita nggak bawa bekal, kayaknya nggak enak. Masa timbang main doang ke rumah orang tua. Ada juga sih emang anak yang begitu, timbang main doang ke rumah orang tua, nggak bawa apa-apa. Pulang dari rumah orang tua, apa aja dibawa, digembol ya. Masya Allah. Ini kita mau berangkat ke Baitullah, ingin menghadap Allah untuk berziarah ke makam Rasulullah, butuh bekal yang baik, butuh bekal yang cukup. Yang pertama bekalnya apa? Doa. Maka malam hari ini kita iringin dengan doa. Masya Allah, tersentuh hati kita ketika tadi dibacakan, dilafalkan kalimat talbiyah, seolah terbayang kita ada di depan Ka'bah, terbayang kita ada di makam Rasulullah, di depan makam Rasulullah, terbayang kita ada di Masjidil Haram, terbayang kita ada di Masjid Nabawi. Masya Allah, tersentuh hati kita. Maka insya Allah dengan kita melafalkan talbiyah, dengan memperbanyak melafalkan talbiyah, itu sudah satu tanda Allah akan memanggil kita ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Ini doa yang pertama. Di antara bekal yang paling utama, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini bekal yang paling utama. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu. Beribadah ke sana, ke tanah suci, bukan untuk jalan-jalan, bukan hanya untuk sekedar selfie-selfian, bukan hanya sekedar ingin gaya-gayaan, tapi niatkan dari sini kita berangkat ke sana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cirinya orang yang bertakwa, bahwa apa yang ia lakukan semata-mata ingin melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali karramallahu wajhah menyebutkan ada 4 karakteristik yang harus dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi ada 4 karakter nih Pak, yang harus ada pada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama apa kata beliau? Al-khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa itu orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang ia takuti hidup di alam dunia ini kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui bahwa takut kita kepada Allah itu jauh berbeda dengan takut kita kepada makhluk Allah. Kalau kita takut sama anjing, kira-kira kita ngedeketin apa ngejauhin? Kita pulang ngaji dari PPH lewat kuburan, serem banget tuh. Ada pohon beringinnya, ada pohon asemnya. Kira-kira kalau ada jalan yang lain, kita mau lewat jalan situ atau jalan yang lain? Cari yang dekat. Kalau kita takut sama makhluk Allah, kita bakal menjauh. Tapi kalau kita takut sama Allah, bukan kita menjauh dari Allah, tapi kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang bertakwa itu wal amalu bitanzil, dia akan selalu berusaha mengamalkan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, dia akan selalu berusaha untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan selalu berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Di dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan. Perintahnya kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan. Yang ketiga, karakteristik orang-orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, adalah al-istiqdadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa akan senantiasa selalu berusaha memperbanyak amal ibadah untuk persiapan diri untuk menghadapi hari akhirat.
Kita hidup di alam dunia ini sementara, Pak. Sebentar. Hidup kita sangat singkat antara azan dan sholat. Lahir kita diazankan, mati kita disolatkan, singkat. Maka hidup di alam dunia yang singkat ini kita isi dengan amal soleh untuk bekal kita hidup di alam akhirat nanti. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat. Kalau kita pengen bisa memanen dari ladang yang ada saat ini, harus kita tanami dengan amal soleh. In khairon fa khairun. Kalau amal yang kita lakukan adalah amal kebaikan, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Tapi sebaliknya, wa in syarron fa syarrun. Kalau di alam dunia ini kita banyak berbuat kejahatan, berbuat keburukan, maka keburukan yang akan kita temukan nanti di akhirat. Ad-dunya darul amal, wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempat untuk kita beramal dan balasannya nanti di alam akhirat. Yang terakhir, yang keempat, karakteristik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah waridha bil qalil. Orang yang bertakwa akan senantiasa ridho dengan apa yang Allah berikan, meskipun itu seadanya, meskipun itu sedikit yang diberikannya. Tidak ada sifat serakah dalam dirinya. Tidak ada sifat yang berlebih hubud dunia dalam dirinya. Karena apa? Ia selalu senantiasa ridho terhadap apapun yang diberikan oleh Allah, sehingga ia hidupnya qanaah, menerima apapun takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keempat karakter yang digambarkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah ada dalam diri kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang termulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang yang termulia di sisi Allah kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal qiblataini sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira kepada Kiai Haji Syukron Ma'mun yang